Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya akan menjelaskan tata cara, login, dan tutorial pengisian data pada aplikasi sertifikasi dosen Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2024, terkhusus untuk dosen Kopertais Wilayah 12 Riau Kepulauan Riau. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh DYU adalah masuk pada laman aplikasi serdos.kemenak.go.id/login internal. Kemudian, masukkan username dan masukkan password, serta klik tombol login. Setelah berhasil, dosen diminta untuk melakukan pengisian biodata dosen. Dimulai dari pengisian data diri dosen. Dosen diminta untuk mengisi NIK atau memperbaiki NIK, mengisi nama lengkap tanpa gelar, mengisi NIDN, gelar depan, gelar belakang, pendidikan terakhir, jenis kelamin, jabatan akademik saat ini, pangkat saat ini, status kepegawaian, ikatan kerja, alamat rumah, telepon rumah atau nomor telepon, email yang aktif. Disarankan email yang dipergunakan untuk login pada SSO Pusaka, tempat lahir, tanggal lahir, institusi, bidang ilmu, dan bidang ilmu spesifik. Kemudian pastikan aktif mengajar dengan status iya dan disimpan. Langkah kedua, dosen diminta untuk mengisi TMMD dan PAK. Pada menu TMMD dan PAK, dosen diminta untuk mengisi pertama SK TMMD atau SK terhitung mulai menjadi dosen, dokumen SK TMMD. Dokumen SK TMMD yang diupload adalah SK Jabatan Fungsional Pertama. Dokumen yang kedua adalah TMT PAK dan SK Fungsional. Masukkan TMT PAK yang ada di dalam SK, nomor SK Fungsional, pejabat yang bertanda tangan, dokumen kepangkatan adalah SK PAK dan SK Fungsional yang dijadikan satu file. Dokumen yang ketiga adalah SK pangkat atau golongan. Masukkan terhitung mulai tanggal pangkat terakhir, nomor SK pangkat terakhir, pejabat yang bertanda tangan, dokumen golongan merupakan SK impasing pangkat. Dan selanjutnya, dosen diminta mengisi pada menu biodata dosen pada menu sertifikat bahasa. Yang dilakukan oleh dosen adalah menginput skor sesuai dengan sertifikat bahasa dan upload sertifikat bahasa beserta dengan sertifikat PKDP yang telah dilaksanakan sebelumnya. Setelah disimpan, lanjut pada menu CV. Pada menu CV, dosen diminta untuk mengisi riwayat pendidikan dengan cara mengklik tombol menu, tombol neo, jenjang,
tahun mulai, tahun selesai atau tahun tamat, program studi, perguruan tinggi atau sekolah. Selanjutnya, pelatihan profesional. Dosen diminta untuk mengisi dengan mengklik tombol New, tahun pelaksanaan, tempat pelatihan, nama pelatihan, dan lama waktu mengikuti pelatihan. Untuk lama waktu mengikuti pelatihan profesional disarankan menggunakan JPL atau jam pelatihan atau jam pembelajaran. Ketiga, dosen diminta untuk mengisi pengalaman mengajar dengan cara mengisi semester, jenjang, program studi, mata kuliah yang diajar, dan jumlah SKS pada mata kuliah tersebut. Pada pengisian pengalaman mengajar, dosen diminta untuk mengisi minimal 2 tahun terakhir sebelum pelaksanaan sertifikasi dosen. Selanjutnya, dosen diminta mengisi produk bahan ajar dengan cara mengisi semester, jenjang, program studi, mata kuliah, dan SKS. Selanjutnya, dosen diminta mengisi riwayat penelitian dengan cara mengisi data-data penelitian, tahun penelitian, sumber dana penelitian, judul penelitian, dan peran dalam penelitian sebagai anggota atau sebagai ketua. Selanjutnya, dosen diminta mengisi riwayat karya ilmiah dengan cara mengisi tahun karya ilmiah atau tahun terbit, judul karya ilmiah, keterangan sebagai atau peran dalam penulisan karya ilmiah. Sebagai contoh, jika karya ilmiah ini adalah artikel atau jurnal, maka tahun terbit jurnal artikel tersebut, judul artikel tersebut, peran dalam artikel tersebut sebagai penulis pertama, penulis kedua, atau sebagainya. Kemudian diisi dengan bukti karya ilmiah berupa link artikel, PDF karya ilmiah berupa cover, dan PDF isi dari karya ilmiah atau isi artikel tersebut dan disimpan. Untuk karya ilmiah, dosen diminta atau dosen diharapkan mengisi semua karya ilmiah yang tertulis dalam deskripsi diri. Selanjutnya, pertemuan ilmiah. Dosen diminta untuk mengisi riwayat pertemuan ilmiah minimal 2 tahun terakhir, yakni tahun pertemuan, nama kegiatan, tempat pelaksanaan kegiatan, dan peran dalam kegiatan. Sebagai contoh, tahun 2023, nama kegiatan pelatihan manajemen sistem pembelajaran, tempat Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru, peran sebagai peserta. Selanjutnya, dosen diminta untuk mengisi riwayat penghargaan, baik itu penghargaan tingkat nasional maupun penghargaan tingkat internasional. Riwayat penghargaan adalah riwayat penghargaan yang berhubungan dengan ilmiah atau riwayat penghargaan baik itu sebagai dosen teladan, penulis teladan, dan lain sebagainya. Terakhir, dosen mengisi pengabdian masyarakat yang dilakukan minimal
dalam 2 tahun terakhir. Setelah terisi semua CV, langkah yang harus dilakukan dosen adalah mengupload kartu NIDN. Dosen diminta untuk mengupload kartu NIDN dengan ketentuan maksimal file berukuran 4 MB. Setelah kartu NIDN, dosen diminta untuk mengisi kartu tanda penduduk atau KTP. Kemudian dosen mengisi ijazah terakhir dan transkrip nilai, di mana ijazah dan transkrip nilai dijadikan satu file PDF, kemudian di-upload atau disubmit pada pengisian ijazah terakhir dan transkrip nilai. Jika dosen sedang melaksanakan tugas belajar, maka silahkan dosen mengupload SK tugas belajar yang masih aktif. Untuk dosen Kopertaris wilayah 12, karena tidak ada dosen dalam status tugas belajar, maka menu SK tugas belajar diabaikan. Setelah pengisian biodata dosen, dosen diminta untuk melakukan penilaian dan monitoring. Pada menu penilaian dan monitoring, pertama dosen diminta untuk melakukan penilaian persepsional. Penilaian persepsional, kemudian dosen diminta untuk mengisi wawasan kebangsaan dan moderasi beragama. Dan terakhir, dosen diminta untuk mengisi deskripsi diri. Untuk pengisian deskripsi diri dengan ketentuan dalam satu pertanyaan memiliki minimal jumlah 150 kata. Setelah pengisian deskripsi diri, langkah terakhir yang dilakukan oleh dosen adalah membuka menu dokumen, mengambil surat pernyataan dengan cara klik tombol download dokumen pernyataan. Setelah dokumen pernyataan diisi, maka dokumen pernyataan tersebut ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan, atasan dosen yang bersangkutan, dan pimpinan perguruan tinggi. Selanjutnya, dokumen tersebut disubmit pada menu upload dokumen pernyataan. Dokumen pernyataan yang diupload berupa format file PDF, JPG, atau JPEG. Demikian tutorial pengisian data dosen pada login aplikasi sertifikasi dosen tahun 2024. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.